teknologi. Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yakni kata teknik yang berarti seni, kerajinan atau keterampilan, dan logos seperti ilmu atau studi. Yang kedua, dampak positif dan negatif teknologi. Yang pertama, dampak positifnya dalam bidang kebumian memungkinkan pengamatan atau pemantauan lingkungan yang lebih baik melalui sensor, satelit, dan teknologi pemantauan lainnya melalui pemantauan lingkungan. Yang kedua, pemodelan atau simulasi yang memungkinkan pembuatan model atau simulasi yang akurat untuk memahami proses alamiah. Yang ketiga adalah penelitian untuk membantu peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedua dan dampak negatifnya, yang pertama adalah pencemaran limbah elektronik, yaitu pencemaran tanah dan air akibat pembuangan limbah elektronik. Yang kedua, ketergantungan pada sumber daya terbatas yang menyebabkan ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Dan yang ketiga, perubahan iklim, yaitu produksi, penggunaan, dan pembuangan teknologi dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca dan berkontribusi pada perubahan iklim. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi di bidang kebumian. Yang pertama, untuk pemantauan lingkungan. Teknologi membantu dalam pemantauan lingkungan termasuk pengukuran suhu, kelembapan, polusi udara, dan perubahan iklim. Lalu yang kedua, sebagai manajemen bencana alam. Teknologi digunakan dalam manajemen bencana alam termasuk salah satunya pemantauan gempa bumi. Lalu yang ketiga adalah eksplorasi dan pemahaman bumi. Teknologi digunakan dalam eksplorasi dan pemahaman lebih lanjut tentang bumi, seperti contohnya pemetaan satelit. Nah, pemanfaatan teknologi di bidang kebumian akan terus berkembang seiring waktu dan akan membuka peluang baru untuk pemahaman yang lebih baik tentang planet kita. Nah, teman-teman, kami akan memberikan contoh teknologi di bidang kebumian, yaitu Global Navigation Satellite System, atau GNSS. Menurut Hoffman-Wallenhoff, GNSS adalah sistem penentuan posisi berbasis antariksa yang terdiri dari satu atau lebih konstelasi satelit dan infrastruktur augmentasi yang diperlukan untuk mendukung tujuan kegiatan, berupa posisi, navigasi, dan waktu. Dan tersedia selama 24 jam dimanapun pengguna berada di seluruh permukaan bumi. Untuk memahami sejarah GNSS, tidak lepas dari sejarah navigasi itu sendiri yang merupakan salah satu pencapaian terbesar dari manusia. Untuk menentukan posisi lintang merupakan hal yang lebih mudah bagi para navigator karena navigator hanya perlu menentukan sudut antara horizon dengan kutub langit di belahan bumi di mana mereka berada. Namun untuk menentukan posisi garis bujur merupakan hal yang lebih sulit. Hingga pada tahun 1714, Parlemen Inggris mengeluarkan hadiah untuk orang yang menemukan metode akurat untuk menentukan posisi bujur saat berada di laut. Hadiah tersebut diterima oleh John Harrison pada tahun 1737, di mana dia berhasil membuat sebuah arloji yang sangat akurat untuk menyimpan informasi waktu, bahkan saat berada di laut. Sejak penemuan jamnya itu, kota Greenwich di Inggris dideklarasikan sebagai 0 derajat bujur, sebagaimana garis khatulistiwa merupakan 0 derajat dari lintang. Fast forward pada tahun 1960, Badan Pertahanan Amerika Serikat meluncurkan sebuah satelit yang bernama Transit, yaitu The Navy Navigation Satellite System, yang digunakan untuk menentukan posisi rudal balistik dan membantu navigasi kapal-kapal induk. Seiring berjalannya waktu, negara-negara maju seperti negara-negara di Uni Eropa, Rusia, dan Cina juga meluncurkan satelit-satelit navigasi mereka. Hingga pada akhirnya satelit-satelit tersebut disatukan menjadi satu sistem yang dinamakan GNSS. Aplikasi GNSS memungkinkan kita dapat mengetahui informasi berupa posisi, kecepatan secara cepat dan akurat. Salah satu pemanfaatan dari GNSS ini adalah sistem navigasi penerbangan pesawat. Sebuah pesawat pasti sudah dilengkapi sistem navigasi berbasis satelit, yaitu GPS. Menerima GPS akan mengkalkulasikan data yang terlihat dari satelit yang telah terhubung dengan jaringan GPS untuk menentukan posisi pesawat agar pesawat tetap berada pada posisi dan ketinggian yang sesuai sehingga akan terhindar dari kemungkinan tabrakan antar pesawat di udara. Selain itu, aplikasi GNSS ini dapat digunakan untuk pemantauan beberapa fenomena sistem bumi, seperti pergerakan lempeng dan sesar tektonik, aktivitas gunung api, serta dinamika toposfer dan ionosfer. Sistem navigasi satelit mengirimkan data berupa garis bujur, garis lintang, maupun ketinggian dan sinyal waktu dari satelit menuju alat penerima di permukaan yang lebih lazim disebut receiver GNSS. Receiver GNSS dapat mendukung berbagai macam aplikasi penentuan posisi seperti pemantauan lempeng tektonik, survei deformasi, pemantauan gempa bumi, maupun aplikasi-aplikasi praktis seperti navigasi. Sistem navigasi GNSS secara sederhana digunakan pada ponsel atau mobil. Metode menentukan posisi objek oleh receiver GNSS dapat terbagi menjadi dua, yaitu real-time dan post-processing. Untuk kelebihan dan kekurangan dari GNSS sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama untuk kelebihannya yaitu dapat memberikan berbagai macam informasi data dengan mudah. Yang kedua, multi-platform, yaitu dapat digunakan dalam berbagai wahana. Yang ketiga, bersifat gratis, artinya sinyal dari GNSS bersifat bebas dan tidak berbayar. Yang keempat, penggunaan yang relatif
mudah dan praktis, serta dapat digunakan oleh berbagai macam kalangan, dan lain-lain. Untuk kekurangannya yang pertama, yaitu terkendala dalam penentuan posisi di bawah kanopi, seperti ruangan, hutan lebat, terowongan, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu tahap pengolahan terbilang rumit di samping penggunaannya yang mudah. Yang ketiga, pelaksanaan terlalu mudah sehingga kemungkinan besar mengabaikan quality control sangat besar pula. Yang keempat, untuk keperluan tertentu terkadang ada tahapan transformasi koordinat. Masa depan GNSS sendiri yaitu integrasi teknologi penentuan posisi lainnya dengan GNSS sangat penting dalam banyak aplikasi dan akan terus berkembang di tahun-tahun mendatang seiring dengan bermunculannya teknologi baru. GNSS mungkin merupakan satu-satunya teknologi yang mampu menyediakan pengaturan waktu dan pemosisian absolut, sedangkan teknologi lainnya dapat menyempurnakan solusi ini dengan pemosisian data relatif. Penerapan teknologi non-positioning secara bertahap dapat semakin memperkaya GNSS. Mega konstelasi satelit komunikasi baru yang dipromosikan oleh perusahaan seperti SpaceX, OneWeb, dan Amazon kemungkinan besar akan melahirkan ribuan satelit LEO dan MEO untuk menyediakan broadband di seluruh dunia. Sistem ini akan terus berkembang di masa depan untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang semakin menuntut di bidang teknologi. Perkembangan yang mungkin terjadi pada tahun-tahun mendatang seperti peningkatan keamanan, ketahanan terhadap gangguan, dan penentuan posisi sistem yang saling berkaitan. Penting untuk diingat bahwa teknologi sangat bergantung pada bagaimana teknologi tersebut dikembangkan, diimplementasikan, dan diatur. Pengelolaan yang bijak dan kesadaran akan konsekuensi positif dan negatifnya dapat membantu masyarakat mengoptimalkan manfaat dan meminimalkan risiko.